Pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Pengertian kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi, seperti buku, jurnal paper, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handouts, laboratorium manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam penulisan proposal. Adapun kajian pustaka menjelaskan laporan tentang apa yang ditemukan oleh penelitian lain, atau membahas masalah penelitian. Pada kajian pustaka, kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun pada kajian pustaka, umumnya dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan atau literatur yang ada kaitannya tema yang akan diangkat dalam penelitian. Adapun pada kajian pustaka, menurut Yoman Kutaratna dalam Prastowo, yang mana kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Adapun kajian pustaka sebagai bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Pentingnya kajian pustaka yaitu untuk mendukung permasalahan yang diungkap dalam suatu penelitian dan untuk menyusun kerangka teoritis yang komprehensif, serta kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang terakhir, dan agar peneliti mempunyai wawasan yang luas sehingga dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variabel-variabel akan diteliti. Nah, pada kajian pustaka ini menjadi dasar dalam merumuskan kerangka teori, selanjutnya menjadi dasar untuk mengembangkan kerangka konsep penelitian. Pada hakikatnya, tinjauan pustaka adalah menggunakan dan mengevaluasi penelitian orang lain untuk mencari celah, sehingga dari celah tersebut akhirnya peneliti membuat tempat sendiri dalam bidang ilmu yang diteliti, sehingga pembaca yakin bahwa peneliti tahu betul bidang penelitian atau topik yang akan ditelitinya. Poin selanjutnya yaitu tentang manfaat kajian teori. Adapun manfaat kajian teori yaitu dapat menghindarkan peneliti dari terjadinya peniruan, plagiasi, dan penipuan dalam berbagai bentuknya. Sebagai tanggung jawab moral, kejujuran bagi seorang ilmuwan untuk menghargai pendapat orang lain, menunjukkan bahwa masalah yang diteliti memang kaya makna sehingga layak untuk dibicarakan kembali, dan menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang beda, sekaligus menunjukkan bahwa dalam penelitian yang sedang dilakukan akan ditunjukkan hal-hal yang baru yang berbeda dengan penilaian lainnya. Dalam penelitian kuantitatif, kajian pustaka berfungsi sebagai pengetahuan awal atau dasar teori yang digunakan dalam mengkonstruk variabel yang ada di dalam penelitian. Nah, adapun menurut Emilia 2 tahun 2008, manfaat kajian pustaka itu ada 8. Yang pertama, memberikan kedalaman penelitian. Yang kedua, menunjukkan waktu dan bukti kuat penelitian. Yang ketiga, menggunakan teori penelitian. Yang keempat, memberikan apresiasi dari karya para ahli. Yang kelima, memberikan keorsinilan karya. Yang keenam, memberikan harapan dan keyakinan. Yang ketujuh, menggambarkan dan menghubungkan penelitian. Yang kedelapan, memberikan penjelasan tentang rancangan penelitian. Adapun menurut Alan Bryman, sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil pengkajian dari berbagai literatur tersebut. Landasan pengembangan instrumen, yaitu indikator yang disusun inilah yang kemudian dijadikan instrumen dalam penelitian. Yang ketiga, membuat atau menentukan kriteria. Dalam menentukan kriteria seperti keberhasilan atau kegagalan, saran bagi program tersebut diidentifikasi, kemudian dibuatlah kesimpulan
sesuai dengan teorinya atau tidak. Sesuai teori atau tidak. Nah, adapun untuk memverifikasi hasil penelitian sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga diperolehlah kesimpulan-kesimpulan yang menjadi hasil dari verifikasi tersebut. Poin selanjutnya yaitu sumber kajian teori, yang mana buku teks adalah tulisan ilmiah yang dijilid rapi, yang diterbitkan dengan interval yang tidak tertentu, dan biasanya digunakan sebagai buku wajib dalam mata kuliah tertentu. Sedangkan jurnal, majalah ilmiah berisi tulisan ilmiah atau hasil-hasil seminar yang diterbitkan oleh himpunan profesi ilmiah. Jurnal yang berisi ringkasan-ringkasan artikel dari pengarang-pengarang yang dinamakan review jurnal atau abstrak jurnal. Abstrak jurnal adalah majalah ilmiah yang berisi singkatan atau ikhtisar atau judul, metode, serta kesimpulan dari artikel pada jurnal terbaru. Adapun periodikal ini merupakan majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala yang berisi hasil penelitian yang dikerjakan. Yearbook, buku ini mengenai fakta-fakta dan statistika setahun yang diterbitkan tiap tahun oleh lembaga pemerintah atau swasta. Yearbook yang dilakukan dapat juga membahas suatu masalah di bidang ilmu. Selanjutnya itu bulletin. Bulletin ini menyatakan bahwa tulisan ilmiah pendek yang diterbitkan secara berkala dan yang diterbitkan secara berkala ini berisi catatan ilmiah ataupun petunjuk ilmiah tentang satu kegiatan operasional. Jika bulletin berisi satu artikel mengenai hasil penelitian, sering disebut dengan contribution. Circular atau tulisan ilmiah pendek dan praktis yang diterbitkan dengan interval tertentu. Adapun leaflet berisi kerangka kecil yang sifatnya ilmiah praktis. Adapun annual review berisi ulasan-ulasan tentang literatur yang telah diterbitkan selama setahun atau beberapa tahun yang lampau. Pada off-print, kiriman artikel pengarangan yang terlepas dari majalah atau dari buku teks. Dan reprint merupakan artikel yang sudah dimuat dalam suatu majalah ilmiah yang kemudian dicetak ulang oleh penerbit secara terpisah dan diberi sampul. Sedangkan pada Recent Advance, majalah ilmiah yang berisikan artikel-artikel yang tidak diperoleh dalam review jurnal. Nah, adapun pada bibliografi, buku ini hanya berisi judul-judul artikel yang membahas bidang ilmu tertentu. Pada handbook, buku kecil yang biasanya berisi petunjuk-petunjuk tentang suatu masalah tertentu ataupun suatu fenomena yang bersifat umum. Yang terakhir yaitu manual. Manual ini buku petunjuk tentang pengerjaan atau melakukan sesuatu secara terperinci. Bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama yaitu informasi dari pustaka, yang kedua sistematika pengumpulan informasi, yang ketiga keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian, yang keempat jurnal penelitian, kelima buku, keenam kajian pustaka penelitian kuantitas, ketujuh kajian pustaka penelitian kualitas, yang kedelapan kajian pustaka penelitian campuran, 9. Kajian pustaka teori normatif, topik yang akan diteliti, dan yang terakhir, kontroversi yang berkaitan dengan topik dari bagaimana hasil studi tersebut muncul. Selanjutnya itu cara mengkaji bahan pustaka. Kita telah tahu bahwa kajian pustaka sebagai kegiatan mencari referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk dikutip atau dijadikan dasar teori sebuah ide penelitian. Adapun cara mengkaji bahan pustaka itu, yang pertama itu kita memilih sumber pustakanya. Sumber pustaka itu sesuai dengan topik yang peneliti yang akan kita lakukan. Isinya mudah dipahami oleh peneliti
dan pernyataan dalam sumber tersebut harus bisa dibuktikan secara empiris. Dan sumber pustaka harus terorganisir supaya lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Adapun cara mengkaji pustaka yang kedua itu menelusuri sumber pustaka. Yang ketiga, membaca sumber pustaka. Yang keempat, mencatat hasil interpretasi terhadap pustaka. Yang kelima, menyajikan kajian pustaka. Nah, adapun contoh kajian pustaka yaitu pada karya ilmiah yang berjudul Uji Efektivitas Daun Kemboja atau Plumeria rubra L sebagai obat luka pada mencit atau mus musculis albinus. Nah, membaca bahan pustaka dengan metode SQ3L, yang mana survei, pertanyaan, membaca yang dirumuskan dengan jawaban dan pertanyaan, dan ditinjauan. Yang kedua, melakukan perincian atau analisis dengan penalaran deduktif terhadap konsep teori yang akan telah dibaca. Yang tiga, lakukan sintesis dengan penalaran induktif terhadap bacaan yang berupa hasil penelitian. Yang keempat, lakukan perbandingan konsep teori dengan hasil mencari yang akan secara seksama hingga terungkap kekuatannya dan kelemahan pada masing-masing. Yang kelima, kita sintesiskan konsep dengan hasil mencari untuk menemukan keakurasian teori, konsep atau data. Yang keenam, lakukan sintasi dari pencatatan seperlunya, jadi mudah diambil apabila diperlukan kembali. Poin selanjutnya yaitu tentang tahapan penyusunan kajian pustaka, yang mana tahapan kajian pustaka menurut Donald Ari dan Crewells yang dikutip dari buku penelitian tindakan kelas tulisan Hidayatullah, yang mana mengidentifikasi kata kunci topik penelitian. Kedua, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, baik lewat sumber jurnal, buku, proceeding, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mencatat hasil bacaan dengan membuat peta literatur urutan dan keterkaitan topik penelitian serta referensi bibliografi. Nah, untuk membangun ringkasan literatur dengan lengkap berdasarkan peta literatur sesuai urutan dan keterkaitan topik dengan variabel. Lalu membuat kajian pustaka, menyusunnya secara tematis berdasarkan teori dan konsep penting terkait topik dan variabel penelitian. Adapun mencari sumber pendahuluan pada tahap ini, peneliti perlu mengidentifikasi buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan publikasi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan kita teliti. Dengan menggunakan sumber tambahan, yang dimaksud dengan sumber tambahan yakni sebuah dokumen yang ditulis oleh seseorang yang tidak secara nyata melakukan penelitian, mengembangkan teori atau mengutarakan pendapatnya bahwa mereka telah mensintesis menjadi sebuah tinjauan pustaka. Membaca sumber utama pada tahap ini, peneliti hendaknya mengutip hasil dari temuan peneliti lainnya, maka seharusnya dilakukan dengan cara langsung mengutip dari penelitian buku, mengutip dari pengutipan pertama. Adapun cara tahapan penyusunan kajian pustaka menurut Sugiono, yang pertama itu tetapkan nama variabel akan diteliti. Kemudian cari sumber buku yang seperti jurnal, skripsi, tesis, dan lainnya. Lihat daftar isi setiap buku. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan dan bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Dan kemudian deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber. Adapun tahap-tahap yang lain itu menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka, yang menyiapkan sistematika pengumpulan informasi, dan kemudian mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet. Poin selanjutnya yaitu tentang variabel dan indikator penelitian. Pengertian variabel ialah variabel adalah fokus penelitian yang nilainya bisa berubah-ubah dari setiap objek dan digunakan untuk menjawab hal-hal yang menjadi permasalahan dari penelitian.
Adapun variabel adalah karakteristik yang memiliki dua atau lebih nilai atau sifat yang berdiri sendiri. Macam-macam variabel ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ini yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubah atau timbulnya variabel dependen. Pada variabel terikat, variabel akan berubah sebagai akibat dari variasi atau perubahan variabel independen. Adapun fungsi dari variabel yang dapat mempengaruhi analisis penting karena dapat mempengaruhi kesimpulan penting karena dapat mempengaruhi jawaban terhadap permasalahan penelitian. Selanjutnya itu pada indikator, sesuatu yang digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian. Paling banyak digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah seperti penelitian lingkungan, reklamasi, bioteknologi, dan sebagainya. Indikator penelitian sifatnya lebih luas dan memuat banyak hal. Setiap penelitian bisa memiliki indikator yang berbeda. Adapun pada indikator penelitian, berdasarkan kajian teori, maka indikator yang diangkat dalam penelitian ini adalah kinerja guru yang diukur melalui 4 kompetensi utama guru berdasarkan pedoman yang pelaksanaan penilaian kinerja guru yang disusun oleh Dirjen PMTK Kemendiknas. Nah, adapun indikator lainnya seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, contoh dari indikator SMP yang mana pada topik asam basa, di sini indikator asam basa merupakan sebuah indikator yang digunakan mengetahui sifat asam, yang mana basa sebuah larutan atau bentuk sampel lainnya. Indikator asam basa juga bisa menggunakan beberapa alat atau bahan seperti pH meter, indikator universal, atau kertas lakmus. Nah, pada ini juga bisa dimanfaatkan indikator alami seperti bunga hortensia yang mengandung senyawa atau sianis. Poin selanjutnya yaitu tentang central topic. Nah, untuk itu kita harus mengetahui pengertian kerangka berpikir menurut ahli. Yang pertama tentang menurut Planck, yang mana kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis. Adapun menurut Sugiono, yang mana kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada dikaitkannya sesuai dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting, yang mana konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. Adapun menurut Sabto Haryoko, yang mana sebuah peneliti yang akan meneliti dua variabel atau lebih, jika peneliti akan membahas suatu variabel atau lebih secara mandiri, maka penelitian hanya bisa mengemukakan deskripsi teoretik dari masing-masing variabel. Nah, adapun menurut H, kerangka berpikir sebagai dasar pemahaman yang akan mempengaruhi dasar pemahaman orang lain. Nah, jadi yang mempengaruhi dasar pemahaman orang lain, dengan kata lain, kerangka berpikir dapat diartikan pula sebagai fondasi dari dasar semua pemikiran. Adapun pemanfaat kerangka berpikir ini yaitu membantu peneliti untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, hal ini juga membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah. Manfaat yang kedua yaitu memudahkan peneliti dalam menemukan konsep. Tentu saja konsep yang dimaksud adalah konsep yang digunakan untuk masalah penelitian yang akan dilaksanakan di lapangan. Adapun model kerangka berpikir ada dua, yaitu model kerangka penelitian korelasi, model penelitian perbaikan. Model penelitian korelasi ada 4, yaitu independent variables, dependent variables, levels, measures. Pada penelitian perbaikan yaitu indicators, proportion metode, objective, serta measurements. Adapun cara membuat kerangka pikiran ada 5. Yang pertama itu kita membuat variabel, kemudian mengumpulkan referensi, lanjut dengan mendeskripsikan penelitian. Setelah itu pembahasan teori terhadap berdasarkan hasil penelitian, dan yang terakhir kita membuat kesimpulan. Nah,
Macam-macam kerangka berpikir ini ada 3, yaitu kerangka teoritis, kerangka operasional, dan kerangka konseptual. Selanjutnya itu penelitian relevan dan cara penulisannya. Pendekatan penelitian berkaitan dengan tujuan utama penelitian. Apakah penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hasil pengukuran suatu variabel apa adanya, atau membandingkan antara aspek yang diteliti ataupun menghubungkan antara variabel. Pendekatan penelitian ada 2, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang mana pada penelitian kuantitatif, yang pertama penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian tindakan, penelitian perbandingan kasual, penelitian eksperimental semu, penelitian eksperimental. Adapun pada penelitian kualitatif, yang pertama itu penelitian fenomenologi, penelitian teori grounded, penelitian etnografi, penelitian historis, penelitian kasus, inquiry filosofi, dan teoretik kritik sosial. Adapun contoh penulisannya yaitu penelitian dari Viradatul Ika Mailinda pada tahun 2002 yang berjudul Pengembangan Desain Pembelajaran IPA Berbasis Karakter untuk Siswa Kelas 5 SD 1 Kota Malang. Yang dilaksanakan peneliti ini bertujuan untuk menghasilkan desain pembelajaran, yaitu RPP IPA yang semula hanya berorientasi pada pengembangan, kemudian kognisi siswa menjadi sebuah desain pembelajaran yang berbasis karakter. Adapun contoh yang kedua, penelitian dari Darmiati Zuthi pada tahun 2010 yang berjudul tentang pengembangan model pendidikan karakter di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pendidikan karakter dapat dengan menggunakan pendekatan komprehensif yang terintegrasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Penelitian ini dilakukan di 4 sekolah dasar di Yogyakarta. Selanjutnya itu hipotesis dan contoh pada berbagai jenis penelitian. Hipotesis adalah dugaan sementara. Menurut para ahli seperti Nasution, hipotesis merupakan dugaan sementara tentang apa yang akan kita amati sebagai upaya untuk memahaminya. Adapun menurut Zygmunt, hipotesis adalah proposisi atau dugaan belum terbukti, yang artinya dugaan masih bersifat relatif. Adapun jenis-jenis hipotesis penelitian ada 2, yaitu hipotesis alternatif. Contoh dari hipotesis alternatif adalah HA yang merupakan pengaruh pemberian konsentrasi X unsur nitrogen pada tanah lebih baik dibandingkan konsentrasi Y terhadap pertumbuhan kacang tanah atau hipotesis terarah. Adapun HA-nya, perbedaan pemberi konsentrasi X nitrogen pada tanah dengan konsentrasi Y terhadap pertumbuhan kacang tanah atau hipotesis tidak terarah. Pada hipotesis nol, contohnya itu HO, yang mana tidak ada hubungan antara pemberian pupuk kompos terhadap pertumbuhan kaktus. Dalam penggunaannya, hipotesis nol atau HO dalam hipotesis alternatif atau HA selalu berpasangan sehingga dapat ditentukan dengan tegas mana variabel yang nantinya akan ditolak dan yang akan diterima. Adapun macam-macam hipotesis menurut bentuknya ada 3. Yang pertama itu hipotesis relasional atau asosiatif, hipotesis deskriptif, dan hipotesis komparatif. Contohnya, model pembelajaran jigsaw lebih efektif daripada pembelajaran eksplisit yang terhadap prestasi belajar matematika pada siswa kelas 7 MTS Negeri Korongan tahun ajaran 2010-2011. Ada interaksi antara model pembelajaran NHT dan model snowball throw dengan keaktifan siswa sedang maupun rendah terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 7 semester genap di SMP Negeri 1 Pelason tahun 2011-2012. Prestasi belajar matematika siswa yang diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran NHT lebih baik daripada siswa yang diberikan pembelajaran snowball throw pada sistem kelas 7 semester genap di SMP Negeri 1 Pelason tahun 2011 sampai 2012.